Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kami dari tim PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit Dr. Agus Jam, Ketapang, Kalimantan Barat. Saya Dr. Kirsya dan di sebelah saya adalah Jaslim Ari Budiarto. Pemirsa, kami di sini akan memberikan edukasi masker dan cara pemakaiannya. Seperti pemirsa ketahui, di era pandemi COVID ini kita harus menjalankan 3 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker dengan baik dan benar. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun cair atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Untuk itu, kita akan menjelaskan sedikit tujuan pemakaian masker yang akan dijelaskan oleh Pak Budi. Silakan Pak Budi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini untuk menjelaskan penggunaan masker. Untuk itu kami mohon maaf untuk memperjelas apa yang kami sampaikan. Kami melepaskan dulu masker yang kami pakai. Jadi tujuan daripada penggunaan masker ini adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit infeksi saluran pernapasan, terutama pada masa pandemi corona ini adalah untuk mencegah penularan atau perluasan daripada penyakit COVID-19 ini. Terus bagi orang yang sakit agar tidak menularkan ke orang yang sehat. Begitu juga pemakaian masker pada orang sehat adalah agar tidak tertular dari orang yang telah menderita atau menyebarkan virus corona yang tidak diketahui. Untuk itu kami akan menjelaskan beberapa jenis masker yang dipakai di masyarakat. Yang pertama adalah masker bedah. Masker bedah ini ada beberapa macam. Kemudian ada masker N95, ini pun ada beberapa macam. Dan masker kain, ini ada beberapa macam juga sesuai dengan pembuatnya. Ada bentuknya yang berbagai macam. Untuk masker bedah ini seperti ini. Ini ada warnanya yang berbagai macam, terus lapisannya ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis dan lain-lain. Terus talinya pun berbagai macam. Ada yang menggunakan tali yang elastis seperti ini, yang ditaruh di samping kanan dan samping kiri daripada masker. Ada juga yang menggunakan kain seperti ini, talinya seperti ini. Jadi nanti pemakaiannya kita ikat di bagian belakang. Kemudian ada juga masker bedah yang talinya ada di sebelah atas dan di sebelah bawah. Ini terutama yang seperti ini dipakai orang-orang yang menggunakan jilbab akan lebih mudah. Kalau seperti ini bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak menggunakan jilbab ataupun yang menggunakan jilbab tapi nanti dikasih kaitan di belakangnya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dari masker, sekarang kita akan menjelaskan juga bagian-bagian dari masker, karena bagian-bagian dari masker ini berfungsi untuk memproteksi diri kita. Silakan Pak Budi. Terima kasih Ibu. Kami akan menjelaskan bagian-bagian dari masker. Yang pertama kami mulai dari masker bedah. Masker bedah kita ketahui di samping kanan dan kiri ini ada talinya. Kemudian ada sisinya, sisi luar dan sisi dalam. Untuk membedakan sisi luar dan sisi dalam itu yang mana? Ini gampang sekali. Karena apa? Karena sisi luar biasanya warnanya lebih gelap ya daripada sisi dalam.
tuh dari warna. Kalau misalnya putih semua itu kita bisa juga membedakan. Yang pertama, sisi luar adalah biasanya lebih agak kasar permukaannya daripada sisi dalam. Sisi dalam ini lebih lembut ya, seperti ini. Sisi dalamnya lebih lembut. Bahannya lebih lembut karena ini akan bersentuhan dengan kulit muka kita. Ini tujuannya agar tidak mengiritasi kulit muka kita dan membuat alergi kulit muka kita. Maka perusahaan membuat bagian dalam ini lebih lembut seperti itu. Sekarang untuk bagian mana yang atas dan yang bawah? Yang atas itu di sini ada untuk membedakannya. Yang bagian atas adalah yang ada kawatnya yang bisa kita tepuk, kita lipat, akan terbentuk seperti ini. Tetapi kalau yang bagian bawah, yang ini bagian bawah ini tidak ada kawatnya, sehingga walaupun kita tekuk akan lurus kembali. Ini adalah bagian atas dan ini bagian bawah. Jadi fungsi dari kawat ini adalah agar permukaan masker itu bisa menempel erat ke bagian batang hidung kita, sehingga tidak ada celah di kanan dan di kiri batang hidung kita. Jadi tidak ada celah ya. Ini tujuannya. Ini adalah untuk masker bedah. Sedangkan bagian-bagian dari masker N95 itu sama ya. Kalau N95 seperti ini bentuknya kan bulat seperti ini tidak akan tertukar ya. Mana yang bagian luar dan mana yang bagian dalam. Paling yang tertukar itu adalah mana yang bagian atas dan mana yang bagian bawah. Tetapi kita harus ingat bahwa yang bagian atas muka kita itu ada batang hidung, sehingga yang bagian atas itu ada kawat di situ. Kawat ini yang menjepit. Untuk bagian luar dan dalamnya sudah tidak tertukar lagi. Dan di bagian dalam di sini yang model seperti ini ada spons untuk melindungi batang hidung kita agar dalam pemakaian yang tidak akan membuat lecet kulit di batang hidung kita. Begitu juga yang berbentuk seperti kapal ini ya, yang tipe 3M, ini pun ada kawatnya. Kawatnya bisa kita lipat seperti ini. Ini seperti ini. Ini akan tidak ada celah yang ada di samping kanan kiri batang hidung kita, sehingga udara tidak bisa keluar masuk lewat celah tersebut. Ada juga yang KN95 seperti ini KN95, ini bagian dalamnya, ini bagian luarnya, ini tidak akan terbalik karena sudah disetting seperti ini. Bagian luarnya seperti ini tidak bisa dibolak-balik. Tinggal kita apakah kita tahu bagian atas dan bagian bawahnya. Kalau patokannya Yati sama dengan yang lain, patokannya yang bagian atas adalah yang ada kawatnya seperti ini pemakaiannya. Ini pemakaiannya ini kalau udah menutup lubang hidung dan mulut, maka kita tekan kawat ini sehingga akan menjepit dan tidak terjadi adanya celah antara sisi kanan maupun sisi kiri batang hidung. Kemudian di samping kanan kiri juga rapat dan di bawah juga rapat. Ini adalah bagian-bagian yang untuk masker N95 dan KN95. Untuk dua masker inilah yang direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan untuk dipakainya. Karena apa? Karena kedua jenis masker ini sudah teruji, sudah diteliti bahwa kedua masker ini memberikan perlindungan yang baik kepada pemakainya. Nah,
ini yang kelompok ketiga adalah masker kain. Masker kain ini pun ada beberapa macam, banyak sekali macamnya. Ini kami membawa contoh yang beberapa macam. Yang pertama ini terbuat dari kain, ini 2 lapis. Ini untuk melihat masker kain yang dijahit seperti ini akan agak sulit ya menentukan mana yang luar yang mana yang dalam. Tetapi kita lihat aja bagian yang rapi itu adalah di bagian luar, sedangkan untuk lipatan yang terlihat lipatan ini bagian dalam. Nah, ini ada juga yang model elastis ya, terbuat dari kain elastis 1 lapis. Ini yang banyak dipakai di masyarakat karena katanya lebih nyaman. Nah, seperti ini hanya 1 lapis dan bagian luarnya ini sudah nggak bisa terbolak-balik lagi karena sudah disetting seperti ini dari perusahaan pembuatnya. Begitu juga yang model seperti ini. Ini tidak terbolak-balik lagi karena sudah disetting yang luar itu yang agak gelap dan yang dalam agak terang. Ini 2 lapis. Ada juga yang seperti ini. Ini masker kain yang hanya 1 lapis. Ada juga yang modelnya seperti ini. Kalau seperti ini pun tidak bisa terbolak-balik ya karena sudah disetting dari pembuatnya seperti ini. Jadi yang bagian luar adalah karena ini sudah dalam bentuk setengah lingkaran, jadi yang bagian luar adalah ini, kemudian yang bagian dalam adalah ada kain putihnya ini, seperti itu. Saya kira itu bagian-bagiannya. Kalau bagian atas dan bawah, kalau yang seperti ini tidak akan terbalik ya. Yang biasanya terbalik adalah yang seperti ini. Ini usahakan seperti tadi. Kalau yang ini nih lipatannya, kalau bisa lipatannya itu mengarah ke bawah. Ini taruh yang di luar, mengarah ke bawah. Artinya nanti misalnya ada sesuatu ini langsung turunnya tidak nyangkut masuk ke kantongnya di sini. Nah, seperti itu. Saya kira demikian Bu pengenalan dari bagian-bagian dari masker, baik itu masker bedah, masker N95 maupun masker kain. Terima kasih Pak Budi untuk penjelasannya. Kemudian saya akan menanyakan juga, ini di sini ada macam-macam masker kain. Jadi bagaimana cara memilih masker kain yang baik? Itu Pak Budi. Terima kasih Bu. Jadi kita dalam menggunakan masker agar kita sebagai pengguna masker ini bisa terlindungi atau terproteksi atau mendapat perlindungan dari masker itu, kita harus memilih masker yang masker kain ya, terutama masker kain yang baik. Yang baik artinya apa? Yang baik di sini artinya bahwa masker tersebut akan memberikan perlindungan. Yang pertama kami tekankan, ini masker ini lebih dari 1 lapis. Usahakan memakai masker yang lebih dari 1 lapis. Karena apa? Karena dengan masker 2 lapis ini daya penyaringannya akan 2 kali lipat. Yang pertama itu. Yang kedua, masker ini harus sesuai dengan lebar muka kita. Ini di sini adalah lebar dari batang hidung sampai ke dagu. Jangan terlalu lebar, yang dapat menyebabkan banyaknya celah ya, celah-celah di tepi-tepi daripada masker. Karena celah-celah tersebut adalah tempat keluar masuknya udara, sehingga udara yang kita hirup maupun kita hembuskan itu tidak akan tersaring. Kemudian jangan terlalu sempit, sehingga tidak menutup rongga hidung atau rongga mulut. Jadi masker yang baik untuk lebarnya adalah dapat menutup rongga hidung
rongga mulut dan dagu, seperti itu. Terus selanjutnya adalah cari masker yang 2 lapis dan ada kantongnya. Itu yang lebih bagus lagi. Karena apa? Kantong di sini ini bisa kita isi tisu. Jadi bisa kita isi tisu. Tujuannya pemberian tisu tadi adalah agar penyaringan udara yang kita hembuskan maupun kita hirup itu lebih bagus lagi, karena tisu mempunyai pori-pori yang lebih kecil. Jadi caranya seperti ini, kita ambil tisu, kemudian tisu kita lipat, kita sesuaikan dengan besar daripada masker, kemudian kita masukkan ke kantong tadi. Ini kan ada kantongnya ya. Nah, kita masukkan ke kantong tadi. Masukkan rata di kantong tersebut sehingga udara nanti bisa tersaring oleh tisu juga. Seperti ini, kemudian kita pakai ya seperti ini. Maka tisu yang ada di dalam tadi juga memberikan perlindungan kepada pemakainya, dan tisu ini bisa diganti-ganti ya. Kalau misalnya sudah dipakai ya, kita buang, kita ambil, terus kita buang, terus kalau dicuci, kemudian kalau kita mau memakai lagi, setelah kering kita pakai lagi, kita kasih tisu seperti. Jadi bagian yang jadi cara memilih masker yang baik, masker kain adalah yang pertama, bahannya jangan yang elastis. Yang kedua, pilih masker kain yang lebih dari 1 lapis, bisa 2 lapis, bisa 3 lapis. Dan yang ketiga, pilih masker yang sesuai lebarnya dengan bentuk muka kita. Yang keempat adalah kalau bisa ada kantongnya, nah, seperti itu, biar agar dapat memberikan proteksi bagi penggunanya. Setelah kita bisa memilih masker kain yang baik dan benar, dan sekarang kita akan juga harus mengetahui juga bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Oke, terima kasih Bu. Kami akan memperagakan cara penggunaan masker yang direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan yang memberikan proteksi yang baik kepada penggunanya, yaitu masker bedah dan masker N95. Ya, akan kami peragakan cara pemakaian masker bedah yang baik. Jadi ini ada talinya di kanan kiri dari masker ini kita kaitkan dengan telinga kita, terkait seperti ini. Kemudian kita tarik bagian bawah untuk menutup dagu, dan kawat yang ada di atas ini, bagian atas ini kita tekan sehingga menjepit dari batang hidung ini, sehingga tidak terjadi celah di antara batang hidung baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kemudian yang bawah sampai menutup dagu ini agar tidak terjadi celah di bagian bawah di dagu. Begitu juga agar tidak terjadi celah di samping kanan dan samping kiri masker ini. Itu adalah cara pemakaian masker bedah atau masker yang dianjurkan oleh pemerintah. Kan bagaimana cara memakai masker N95. Nah, kita pegang di sini bagian bawah, dan untuk pengikat bagian atas kita pegang, kita pasangkan di muka dulu. Nah, kemudian bagian yang bawah ini kita kaitkan ke dalam kepala kita lebih dahulu, di bawah telinga. Selanjutnya tali bagian atas kita kaitkan di atas telinga
Setelah terpasang talinya, kita tekan kawatnya yang di atas tadi sehingga menjepit batang itu sehingga tidak terjadi di celah. Jadi itu untuk pemakaian masker N95. Setelah kita mengetahui cara pemakaian masker yang benar, kadang-kadang di masyarakat kita juga banyak yang memakai masker yang salah. Pak Budi, apa bisa mencontohkan pemakaian masker yang salah? Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan memperagakan pemakaian masker yang banyak di masyarakat yang salah. Nah, kita memakai masker dulu yang benar seperti ini. Kemudian kita lihat bahwa di masyarakat itu masih banyak pengguna masker atau pemakai masker yang belum tahu cara memakai masker yang benar. Ini contoh cara yang salah yang sering diperlihatkan di masyarakat, yaitu memakai masker tanpa menutup lubang hidung sehingga udara bisa keluar masuk bebas lewat lubang hidung karena tidak tertutup dan tidak tersaring oleh masker tersebut. Ini adalah cara yang salah, jangan ditiru ya. Ini cara yang salah karena tidak memberikan proteksi kepada pemakainya. Begitu juga ada juga yang tidak menutup dagu seperti ini. Jadi ada celah di bawah ini sehingga udara bisa keluar masuk. Ini adalah cara yang salah, jangan dilakukan karena akan mencelakakan diri Anda sendiri. Karena udara yang kita hirup atau kita hembuskan itu tidak tersaring oleh masker tersebut. Begitu juga memakai masker hanya di ujung hidung, rongga mulut atau mulut tertutup tetapi ada celah di kanan kiri daripada hidung. Jadi udara dapat bebas keluar masuk melewati lubang tersebut sehingga tidak tersaring. Begitu juga ini jangan kita lakukan ya, jangan kita lakukan karena akan mencelakakan diri sendiri. Ada juga yang memakai di leher seperti ini. Kalau pemakaian di leher seperti ini tidak sama sekali memberikan perlindungan bagi pemakainya maupun bagi orang lain di sekitar kita. Demikian tadi cara pemakaian yang salah dan jangan dilakukan sekali-sekali karena akan membahayakan diri Anda pemakai dan orang lain di sekitar kita karena udara yang kita hembuskan itu tidak tersaring sehingga kuman dan lain-lain bisa tetap menyebar dan bisa menular ke orang lain atau kita tertular dari orang lain. Demikianlah cara pemakaian masker yang salah. Kemudian kita akan menjelaskan juga dan Pak Budi akan memperagakan bagaimana cara melepas masker pada saat makan. Terima kasih Ibu. Kita akan menjelaskan bagaimana cara melepas masker pada saat kita makan atau minum, ya. Jadi kita ambil kertas, ya. Kita ambil kertas. Kertas ini adalah nanti untuk menempatkan masker yang akan kita pakai. Kita lipat jadi dua. Kemudian kita buka lagi. Masker ini yang kita pakai kita lepas. Misalkan kita jangan memegang bagian depannya. Kemudian kita letakkan di kertas tersebut dan kita lipat sehingga masker ini tidak kotor. Kemudian setelah melepas tadi kita harus cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Karena apa? Karena tadi sudah memegang masker. Kita anggap bahwa masker tadi sudah terkontaminasi ya. Nah, tangan kita semprot dengan hand sanitizer. Kita cuci tangan dengan 6 langkah sesuai WHO. Kemudian setelah cuci tangan kita makan atau kita minum sesuai
yang kita perlukan. Setelah selesai makan dan minum, kita harus memakai masker kembali dengan jalan masker yang tadi kita simpan di lipatan kertas tadi. Kita buka kertasnya, kemudian kita pakai sesuai dengan cara memakai masker yang benar, seperti ini. Kemudian kita lipat, kalau sudah tidak ada celah, maka kita cuci tangan lagi karena tadi sudah menyentuh masker ya. Kita cuci tangan lagi dengan menggunakan hand sanitizer ataupun dengan air mengalir dengan menggunakan sabun antiseptik. Kita cuci tangan dengan hand sanitizer dengan 6 langkah, cuci tangan dengan selama 20 sampai 40 detik. Patuhilah protokol kesehatan, yaitu pertama, memakai masker yang baik dan benar, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepas masker pada saat kita makan. Demikianlah para pemirsa, edukasi kita tentang masker dan cara pemakaiannya. Kita sudah banyak membahasnya dan yang kami inginkan dari kalian adalah